Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM saya A15 2022 02407. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak asasi manusia, hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua ada hak politik, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menjadi anggota partai politik, dan hak untuk menduduki jabatan publik. Hak ekonomi, hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, hak untuk memiliki dan menguasai harta benda, hak untuk berusaha dan memperoleh keuntungan, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Hak sosial dan budaya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Wajib membayar pajak dan retribusi. Wajib mengikuti program wajib belajar. Wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wajib menghormati nilai-nilai budaya bangsa. Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menikmati hak tanpa menjalankan kewajiban adalah sama saja dengan tidak menghargai hak orang lain. Sebaliknya, menjalankan kewajiban tanpa menikmati hak adalah sama saja dengan tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menikmati hak dengan penuh rasa syukur dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwoto Wijaya Hartaputra dengan NIM A11 2021 13779. Di sini saya akan membahas asas kewarganegaraan. Di asas kewarganegaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama asas ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua ada asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian ada asas ius soli atau law of the soil, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Di Indonesia, asas ini diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak yang kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal, yang dimana asas ini menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Aldosyaki, nomor induk mahasiswa C13 2021 00375. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan bagian 2, itu di sisi perkawinan. Untuk asas kewarganegaraan dalam perkawinan itu berkait dengan bagaimana status kewarganegaraan seseorang dapat dipengaruhi oleh perkawinan. Beberapa prinsip yang sering diaju adalah yang pertama itu ada asas kewarganegaraan tunggal. Di sini tuh dalam perkawinan salah satu pasangan dapat mengikuti kewarganegaraan pasangan lain yang sering berdampak pada identitas hukum mereka. Untuk yang kedua itu ada asas kewarganegaraan ganda. Untuk asas kewarganegaraan ini dalam beberapa negara perkawinan dapat mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda bagi salah satu pasangan, tergantung pada hukum negara masing-masing. Untuk asas kewarganegaraan sisi perkawinan itu
terdapat dua asas, yaitu yang pertama itu ada asas kesatuan hukum dan juga asas persamaan derajat. Untuk asas kesatuan hukum itu, asas ini menekankan bahwa dalam suatu negara, semua warga negara harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa membedakan status sosial atau posisi hukum. Dalam konteks perkawinan ini berarti yang pertama itu persamaan di hadapan hukum. Jadi setiap individu tanpa memandang latar belakang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal perkawinan dan keluarga. Untuk yang kedua itu kesatuan hukum dalam perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan harus diterapkan secara konsisten sehingga tidak ada diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda kewarganegaraan atau latar belakang. Untuk yang kedua itu ada asas persamaan derajat. Asas ini menekankan bahwa setiap individu memiliki derajat dan hak yang sama dalam konteks sosial dan hukum. Dalam hubungan perkawinan ini berarti kesejahteraan antara suami dan istri. Dalam perkawinan ini, suami dan istri harus memiliki hak dan kewajiban yang setara, termasuk dalam mengambil keputusan dan pembagian tanggung jawab. Untuk yang kedua, pencegahan diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender, agama, atau ras dalam peraturan yang mengatur hubungan suami istri, termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan untuk asas kewarganegaraan dari sisi perkawinan itu, asas ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam konteks perkawinan serta mengatur hukum di suatu negara. Mereka mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan. Yang pertama ada unsur daerah keturunan atau bisa disebut ius sanguinis. Kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya kalau orang yang dilahirkan dari orang tua yang berwarga negara Indonesia, maka dengan sendirinya si anak warga negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli, yaitu daerah tempat seorang dilahirkan yang menentukan kewarganegaraannya. Artinya, kalau dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Yang ketiga ada unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat dan prosedur kewarganegaraan ini di berbagai negara dapat berbeda, menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Kewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Perkenalkan, nama saya Tina Timang, NIM D1120203053. Saya sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur kewarganegaraan 2, yaitu unsur-unsur sini ada 3 unsur. Yang pertama unsur darah keturunan Ius sanguinis, merupakan kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya jika seseorang dilahirkan dari orang tua dengan kewarganegaraan Indonesia, maka keturunannya akan menjadi warga negara Indonesia juga. Unsur yang kedua, unsur daerah tempat kelahiran, ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraannya. Artinya, jika seseorang dilahirkan dalam daerah hukum Indonesia, maka ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Unsur yang ketiga, perwarganegaraan naturalisasi. Meskipun seseorang tidak memenuhi prinsip isu sanguinis atau isu soli, ia akan mendapatkan kewarganegaraan dengan cara yang lain, yaitu kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur naturalisasi di berbagai
negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi negara masing-masing. Sekian penjelasan saya tentang unsur-unsur kewarganegaraan 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho. NIM saya T13-2020.000325. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penentu kewarganegaraan 3. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan 3 itu memiliki 3 problem status kewarganegaraan. Penduduk yang bukan berstatus warga negara di suatu negara dikenal dengan apatride, bipatride, dan multipatride. Apa itu apatride, bipatride, dan multipatride? Apatride adalah istilah untuk seorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sedangkan bipatride adalah istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap dui kewarganegaraan. Sedangkan multipatride adalah istilah untuk seorang yang mempunyai 2 atau lebih status kewarganegaraan. Terima kasih.